Saya Wilbur Asbiswani, finalis 06 SMP Al Kudus Bone. Saya Muhammad Lutfi Firmansyah, finalis 07, perwakilan dari SLC 112. Perkenalkan, saya Rasuadi Indralani, peserta Pember 8 dari SMP Al Kudus Bone. Hairunisa Purwodari 09 SMP Negeri 1 Wanapolo. Halo semuanya, saya Sia Amanda, finalis 10 lulusan dari SMP Negeri 3 Wanapolo. Anjir Kenaya, finalis 14 MTEK Pondok Sanjuara. Saya Nusra Boneka, finalis 12 SMP Negeri 4 Wanapolo. Marilah kita sambut pembawa acara kita, Yakut Hasbullah dan Hasmiati.
kegiatan kita pada malam ini, di malam puncak pemilihan Putra Putri Duta Pelajar Kabupaten Bone 2022. Bersyukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, rezeki, dan juga kesehatan. Dan tentunya kami berdua bisa kembali membawakan panggung spektakuler ini. Tentu saja kalau bukan di mana lagi dan siapa lagi di acara Pemilihan Putra Putri Duta Pelajar Kabupaten Bone 2022. Baik, Mas Jati, karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Karena kami berdua ingin dicintai oleh kalian semua, maka perkenalkan saya Eva Sula dan rekan saya samping ini, seorang wanita cantik jelita yang ada di Kabupaten Bone, adalah cantik Kabupaten Bone. Siapa? saya Hasmiati, dan kami berdua akan menemani para hadirin hingga acara selesai nanti tentunya ya Bu Betul ya. sekali, Asnawi. Nah, kan kita sudah perkenalkan diri selaku MC pada malam ini. Tentunya tidak elok ketika kita memperkenalkan diri dan kita tidak memperkenalkan keempat dewan juri kita di depan kita ini. Benar banget. Jadi kita perkenalan dewan juri dulu ya. Oke. Yang pertama kita lihat dulu nih siapa yang ada di hadapan kita. Ya, Mas Jati boleh sebutkan dewan juri kita yang pertama ada siapa? Oke, inilah juri kita pertama. Beliau adalah penyiar radio Republik Indonesia Bone dan dia juga Master of Ceremony dan juga merupakan public speaker. Dia juga adalah dosen luar biasa Institut Agama Islam Negeri Bone. Siapa dia Bu? Siapa kira-kira? Dia Ayo. adalah Andi Pratma SO MSC. Selamat malam. Selamat malam Bang, kayaknya program boleh berdiri ya untuk menyapa tamu undang yang kita beserta lagi ini pada malam ini. Aku Yuda, selamat malam. Oke, juri kedua kita ini adalah seorang wanita yang cantik ya Bu. Siapa ini? Ya, tentunya. Beliau beralamat di Jalan Adipura, Kabupaten Siriga Adipura Makassar, nomor 14 Jalan Bali, nomor 19 Kabupaten Bone. Beliau merupakan Direktur Junior Group, Ketua Umum Kadin Kabupaten Bone, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2019. Pengurus Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia LLD-IKTI Wilayah 9 Sulawesi pada tahun 2019 sampai sekarang ini. Ketua Yayasan Generasi Insan Cendikia pada tahun 2018 sampai sekarang. Pimpinan Rumah Sakit Ummul Qura pada tahun 2018 sampai sekarang. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Muhammadiyah Bone pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Ketua Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI BPC Bone 2020 sampai 2023. Ketua Puspa Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone, Dewan Pembina Jurnalis Online Indonesia atau JOI Kabupaten Bone, dan Koordinator Alumni Kopma Unhas pada tahun 2020 sampai sekarang ini. Adapun akademik background beliau Atau yang lumayan panjang juga ini. banyak banget pengalamannya. Adapun background akademik beliau yang pertama formal, program S1 Universitas Hasanuddin jurusan Matematika. Oh, matematika ini ya. Banget aku aja nggak bisa matematika ya. Kayaknya kita belajar sama beliau nih. Benar. Dan yang kedua program S2 Universitas Negeri Makassar jurusan Pendidikan Matematika pada tahun 2008 sampai tahun 2010. Program S3 Universitas Negeri Makassar jurusan Ilmu Pendidikan pada tahun 2011 sampai 2013. Dan ada pun pendidikan non formal. Ada lagi non formal ya. Aduh, coba sebutin. Nah, yang pertama Sandwich Program in University of Canberra, Australia. Wow. Pada tahun 2013. Dan Diklat Nasional Angkatan 4 HIPMI Lemhamdas pada tahun 2016.
Ya, tentunya Ibu Dr. Haji Cediani SSI SPD MPD. Halo Ibu, selamat malam. Wah, Ibu malam ini cantik banget ya tentunya. Beliau itu juri paling cantik malam ini. Paling cantik di antara dewan juri yang lain. Betul sekali. Oke, hari nanti boleh disebutkan juri ketiga kita ada siapa? Ini juri ketiga kita ini tidak kalah banyak prestasinya juga dengan juri-juri lainnya. Dan beliau itu adalah founder sahabat pemuda prestasi Indonesia dan tentunya yang menaungi duta pelajar ya Sulawesi Selatan. Dan juga beliau adalah founder duta budaya Indonesia. Beliau adalah founder duta lingkungan Indonesia. Beliau adalah founder putra putri Sulawesi Selatan. Beliau adalah founder duta pelajar Sulawesi Selatan. Beliau juga adalah founder duta kampus Sulawesi Selatan. Masih banyak lagi nih ya. Seperti semuanya ya. Harus. Karena ini prestasi dari beliau. Tidak boleh yang harus ada ketinggalan. Semua yang disebut. Oke, lanjut ya. Beliau itu adalah founder putra putri Nusantara Indonesia. Beliau adalah founder Mr. Miss Dream Model. Beliau adalah founder Indonesia Culture Model Ambassador. Kemudian beliau adalah founder Festival Sahabat Bambu, founder Advan Makeup, founder Bambu Barber Shop, kemudian brand ambassador of Beauty Clinic. Beliau adalah brand ambassador of Dap Clinic, brand ambassador Ushiman Sulawesi, brand ambassador Cindy Mo. Dia juga adalah duta pajak Sulawesi Tenggara tahun 2006. Beliau adalah Hanleo Sulawesi Tenggara 2007. Kira-kira siapa itu ya kok? Tentunya ada Kak Irfan Saputra SPSI. Halo Kak Irfan, selamat malam. Tentunya juri kita yang terakhir ini, dia sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Masya Allah. jurusan Ilmu Komunikasi. Wow. Oh, komunikasi, sama jurusan komunikasi juga. Beneran? Berarti kamu adalah penerusnya kan? Saya jurusan komunikasi ini iya yang boda. Gak apa-apa, yang penting kan sama jurusannya. Mengerti juga yang boda? Boda? Tahu dong. Apa itu boda? Udah itu kan tempat. Bone dalam. Serius? Bone dalam itu boda. Gak tahu aku. Nah, baik langsung saja. Adapun prestasi dari beliau, yang pertama, beliau pernah mewakili Sulawesi Selatan di Grand Generation Indonesia di Malang pada tahun 2019. Best Photogenic Duta Wisata Kabupaten Bone pada tahun 2019. Paskibraka Kabupaten Bone pada tahun 2019. Runner-up 1 Malau Bone pada tahun 2021. Runner-up 1 Model Muslim Sulawesi Selatan 2021. Top 10 Duta Wisata Sulawesi Selatan pada tahun 2021 dan Duta Pelajar Sulawesi Selatan pada tahun 2019. Apakah itu nanti? Langsung saja kita sambut Muhammad Rifan Al-Qadami. Selamat malam, Kak Irfan. Halo Kak Rifan. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Nah, tentunya keempat dewan juri kita pada malam ini kita terbangkan dewan juri yang sudah profesional dan memiliki potensi di bidangnya masing-masing tentunya ya. Jadi nanti hasilnya kita akan ragu. Gak usah diragukan lagi karena mereka itu sudah profesional, sudah tidak diragukan lagi, insya Allah. Oke, ada satu hal lagi yang tidak boleh kita lupa nih. Apa itu Mas? Kalau nggak ada ini, acara itu nggak akan pernah bisa jalan. Betul sekali. Apa? Nah, tentunya acara ini tidak dapat berjalan tanpa adanya sponsor yang merupakan faktor pendukung dari acara kita pada malam ini, pemilihan Putra Putri Duta Pelajar Kabupaten Bone 2022. Ya, ada siapa saja sponsor kita pada malam ini? Mas Rati boleh disebutkan? Sponsor yang pertama adalah Yoyo Model. Usaha karya printing. Ada apa lagi? Ada Cherry Collection. Ada beras Super Poles. Terus kita juga pastinya dalam acara ini kita punya pihak-pihak yang ikut berpartisipasi menyumbangkan media online. Mereka adalah media partner kita tentunya ya. Ada siapa yang belum? Ada RRI Radio Republik
ketiga ada penggawa Nistoso. 4 adalah Dinas Baseline. Dan yang terakhir adalah Bone Media. Dan juga nih, jangan lupa support kita tentunya tidak boleh kita lupakan. Supporter kita pertama tentunya adalah pemerintah Kabupaten Bone. Ya, kemudian apa? Ada Dinas Pendidikan, Ada Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Kementerian Agama, Yayasan Mahabat Pemuda Prestasi, dan tentunya pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan oleh Radima Entertainment. Untuk Radima Entertainment yang telah menyelenggarakan acara kita pada malam ini di pemilihan Putra Putri Duta Pelajar Kabupaten Bone 2022. Tentunya sudah kan, MC sudah, jual judi sudah, sponsor sudah. Selanjutnya kita perkenalkan langsung dengan kita. ternyata di sana. Oke, mereka siapa saja? Tentunya di depan kita sana, di belakang sini ada kakak-kakak cantik kita. Ya. Jauh-jauh loh datang dari Kabupaten Bulukumba. Kakak cantik atau kakak ganteng nih aku? Apa? Kakak cantik atau kakak ganteng? Kakak ganteng itu. Oh ya ganteng. Siapa? Boleh dikenalkan? Boleh dong. Dia adalah Kak Ulin. Ulin Amri. Halo Ulin Amri. Beliau ini merupakan winner pada pemilihan Duta Pelajar Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 dan juga merupakan winner pada pemilihan Duta Pelajar Sulawesi Selatan pada tahun 2021. Selanjutnya di samping kanan beliau ada Duta Pelajar Intelijensia Sulawesi Selatan pada tahun 2022. Ada siapa di sana? Ada Kelvin. Selamat malam, Kelvin. Selanjutnya ada Selanjutnya siapa lagi ya? ada anak kalau ini Kalau kalau gantinya boleh. Tentunya ada siapa di sana? Ada Kak Anjas Gunawan. Halo. banyak fansnya ya, punya. Betul Selamat sekali. malam, Kenya. Tentunya di sebelah kiri kita sana kita kedatangan adik-adik cantik. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Halo. Masya Allah, malam ini cantik banget ya adik-adik kita. Imut banget lagi duduk di sini. Selanjutnya di samping kanan kita di sana itu ada adik-adik cantik kita juga. Dan di sana juga ada Putri Cilik Indonesia berbakat 2021. Dia adalah Adik Adik Nashwa. Nashwa. Halo. Hai, cantik banget sih malam ini. Beserta teman-teman semuanya. Sama loh ada di sini. Tentunya dari keseluruhan tamu undangan peserta hadirin, tentunya kalian itu merasa kali nilai tampil dan tampil tampil peserta sama lagi nih. Jadi tidak usah lama-lama lagi. Ya, karena sebentar lagi kita akan menyaksikan info dan juga orasi. Ya. Tingkatan SD dan MI pemilihan Putra Putri Duta Pelajar Kabupaten Bone 2022. Tentu saja ya, Bu, ya, kita sambut. Oke. Dan Please welcome pemilihan Putra Putri Duta Pelajar Kabupaten Bone 2022 tingkat SD dan MI. Selamat menyaksikan. Without your smile, another day just passes by. But now I know how Baik. much it means Kita for you to stay. panggil finalis 01 atas nama Atifa
Finalis 03 atas nama Nur Fadila. Wah, orang cantik banget ya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya Rama Imas Askarani. Pemerintah telah menetapkan pembelajaran online sejak bulan Maret COVID-19. Bagi siswa yang ingin belajar harus memiliki Wah, itu tadi adik kita cantik dan sosok dia atas nama Nur Fadila lulusan Universitas 22 Surabaya. Another day without your smile. Another day just passes by. But now I know how much it means for you to stay right here with me. We are willing to fight stronger. Mirza Mahira. Take it any longer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi finalis 04 atas nama Mirza Mahira, produk dari FIW Hima. Jadi kami sampaikan kepada para guru ketika adik kita ini sedang rapi, kami harapkan kepada seluruh penonton di sini ya. Namun, Sulaiman atas nama Ajwa Riyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Finalis selanjutnya 08 atas nama Novia Anita Nabila. Without your another day just passes by. Selamat dulu, kali kita akan begini atas nama Novia Anita Nabila, finalis 08 utusan Emi Tamo Pondre. Finalis selanjutnya 09 atas nama Muhammad Fandi Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya adalah anak Indonesia. Indonesia sudah 2 tahun berada di masa pandemi COVID-19, di mana kita dituntut untuk bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Dan untuk pertama kalinya, orang tua menyadari betapa sulitnya tugas seorang guru, mengajari anak dengan metode daring. Dan kita sebagai seorang siswa harus tetap semangat belajar walaupun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Dan kita juga harus memanfaatkan teknologi yang canggih lewat smartphone. Dan kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih kepada guru-guru kami yang telah semangat mengajari kami walaupun di tengah masa pandemi COVID-19. Dan saya ingin mengajak teman-teman yang lain untuk tetap semangat belajar walaupun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Dan semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finalis 09 atas nama Muhammad Fandi Sulaiman, utusan SD Negeri 11 Wakapone. Tingkat S9 Negeri Pemilihan Putra Putri Duta Pelajar Kabupaten Bone 2022, finalis 10 atas nama Aulia Asaria Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Aku adalah anak Indonesia yang selalu telah dikuasai oleh semua. Saat ini banyak aktivitas yang melakukan mengikuti dengan mari kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk pembelajaran menjadi bisa atas semua yang telah ada. Wah,
Aulia Arya Chandra, utusan Impres 23 Jepang. Untuk seluruh finalis kita pemilihan Putra Putri Duta Pelajar Kabupaten Bone 2022 pada tingkat SD dan MI. Beri aplaus dulu. Bapak Ibu sekali kita mendengarkan adik cantik kita dan ibu kita tadi. Dan tentunya sebentar lagi kita juga akan mendengarkan orasi dari tingkat SMP MTS. Tetapi kami informasikan dulu kepada para hadirin, mohon menjaga ketenangan. Kami mohon kepada para hadirin untuk menjaga ketenangan karena itu akan mengganggu konsentrasi dari finalis kita. Betul sekali, sekali. Kami ulang kembali kepada seluruh tamu dan peserta hadirin. Ketika adik kita sedang melakukan orasi, kami harap kepada seluruh tamu dan peserta hadirin untuk tetap menjaga ketertibannya supaya diwajib kita ini bisa menilai lebih tertib lagi dan lebih teliti lagi dan tentunya bisa menjaga ketertiban tadi supaya kita bisa mendengarkan juga apa sih yang akan disampaikan orasi, apa saja yang disampaikan orasi dari adik kita ini. Benar banget ya Bu. Tadi juga ada beberapa peserta kita yang nggak lupa mungkin ribut. Jadi kami mohon kembali kepada Pak untuk kalau cerita jangan terlalu dikeraskan suaranya Anda. Biar ya Bu. Ya, karena kasihan banget tuh karena adik kita sudah mempersiapkan orasinya begitu matang-matang kan. Udah tampil Udah cantik. tampil cantik, orasinya udah bagus dan gagah semuanya, tetapi justru yang ketiganya dalam penonton sendiri tidak mau bekerja sama, Benar maka banget. akan mendapatkan nilai begitu beda pastinya. Baik. Dan kami perhatikan juga kepada para finalis ya untuk mendekatkan mulutnya ke sumber suara, ke mic agar para hadirin dengar dengan jelas. Tentunya ya. Ya, betul sekali. Oke, kalau selama lagi kita sambut pemilihan catcall plus orasi dari pemilihan Putra Putri Duta Pelajar Kabupaten Bone 2022 pada tingkat SMP dan MTS. Selamat menyaksikan. Kita sambut finalis nomor 1 atas nama Asani Sriani Mustafa. Just passes by. But now I know how much it means for you to stay right here with me.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera yang diberikan umat dan para hadirin yang berbahagia. Di dalam pendidikan dapat meningkatkan dan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara Alhamdulillah, atas nama Siti Afifah Salsa Sabila, lulusan MTS Negeri 1 Bone. Selanjutnya kita sambut finalis softball dance bersama Wilman Melsi Kondo. Selamat malam para hadirin yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Wilbur Melvin Kondo dari SMP Talang Kudus Bone. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan orasi saya dengan tema pendidikan yang berkarakter dan berbudaya. Sejak kemerdekaan hingga saat ini, pasang surut dalam dunia pendidikan belum sepenuhnya teratasi. Degradasi moral dan budaya kian hari kian menghantui. Apakah bangsa kita akan terus seperti ini? Kitalah yang harus berinspirasi, berpartisipasi, dan berdedikasi demi terwujudnya edukasi luhur di bumi pertiwi. Mari jadilah tonggak untuk berkontribusi bagi negeri. Mari kita semua untuk memajukan pendidikan yang berkarakter dan berbudaya di tanah air ini. Terima kasih. Wilman Melsi Kondo, lulusan SMP Talang Kudus. Baik, finalis selanjutnya, finalis nomor 7 atas nama Muhammad Lutfi Firmansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sejatinya, pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan potensi dan kepercayaan diri, baik dari segi intelektual dan moralitas. Karena pada dasarnya, pendidikan telah kita dapatkan dari orang tua, tidak hanya dari bangku sekolah saja. Maka dari itu, saya mengajak seluruh pelajar yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bone, untuk lebih bersinergi menjadi pelajar yang berakhlak, aktif, kreatif, hormat, lugas, adil, dan kompeten. Karena sebagai manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saya, Muhammad Lutfi Firmansyah. Waalaikumsalam
contoh bagi pelajar. Siap menjadi pelajar yang tak hanya pintar dalam hal akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Demikian narasi saya. Terima kasih. Finalis selanjutnya 09 atas nama Khairul Nisa Promondari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbicara mengenai pendidikan karakter adalah hal yang sangat penting untuk para pelajar kami. Menjadi pelajar yang berkarakter butuh pendidikan karakter yang mempunyai nilai religius, nilai kejujuran, nilai kreatif, penulis sosial yang benar membaca, dan mempunyai rasa tanggung jawab. Intinya, pendidikan karakter harus mengedepankan moral dan akhlak agar dapat menciptakan pelajar yang berhati baik, berpikiran baik, dan mempunyai akhlak yang baik. Saya Khairul Nisa Promondari, saya generasi tangguh anak bangsa yang berkarakter dan berbudaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan dari SMP Negeri 1 Wakapode. Baik, finalis selanjutnya finalis 10 atas nama Nistia Amanda.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Finalis nomor 11 atas nama Andi Ratu Arkanaya. Maaf, atas nama Yustia Amanda, lulusan dari SMP Negeri 3 Watapone.
seluruh tamu undangan dan hadirin, di mana pada malam ini merupakan malam puncak pemilihan Putra Putri Duta Pelajar Kabupaten Bone 2022. Nantinya kembali kami sampaikan kepada tamu undangan serta hadirin, acara ini tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya dana atau sponsor, di mana merupakan pendukung dari acara kita pada malam ini. Tentunya ada siapa saja, Mas Yati? Itu ada Rio Mobil, kemudian juga ada Mustafa Printing, ada Jerry Collection, dan juga ada yang apa nih? Beras Super Collect. Tentunya ya. Selain daripada sponsor, kita juga punya media partner tentunya yang ikut berkontribusi menyatakan acara kita ini, ya acara ini. Dan ada apa aja? RRI, Radio Republik Indonesia Kabupaten Bone. Nah, RRI ini mempunyai semboyan. Apa tuh? Sekali mengudara, tetap mengudara. Beri tepuk tangan dulu untuk RRI Kabupaten Bone. Keren banget ya logonya. Dan tentunya di depan kita ini salah satu wakil kita, Pak Andi Prantante, merupakan salah satu penyiar pada RRI Kabupaten Bone. Wow, jelas sekali ya pokoknya. Oke, yang kedua ini ada media partner kita adalah Rada Bone. Dan Rada Bone ini juga memiliki semboyan. oke, itu ada banyak adalah Aktual, lembaga, dan terpercaya. beralamat di Jalan MT Haryono. Dan media partner kita yang ketiga ada penggawanews.com. Apa sih penggawanews.com? Kalau di sebelum itu adalah portal berita berbasis online ya, itu ya. Oke, yang keempat ada apa ya tuh? Ada Ingat Deadline, situs web berita dan media untuk info lomba, event, dan beasiswa. Ada pula Instagramnya Ingat Deadline. Wow, jadi kalian kalau kamu ketinggalan lomba event, beasiswa, kalian langsung follow di Instagramnya @ingatdeadline. Dan yang terakhir adalah Bone Media ya, media organisasi Indonesia. Oke, apa lagi aku? Dan tentunya ada support, di mana pada kegiatan kita pada malam ini disupport oleh
kita yang dua ini, wah artinya adik kita ini cantik-cantik kan? Itu lucu banget lah ya. Mereka bisa banget dance di atas panggung tingkat ini. Baik, bersama kedua langsung saja. Wah, apa ini? Lipstick. Ini yang menyanyi ini. Bukan yang ngirim suara itu ya. Lipstick. Ah, Kita lihat aja deh. mari langsung ya. Kita sambut lead singer atas nama Imran. Wah, masih di dulu. Mana kalau tepuk tangannya? Mantap. Bagaimana? Mana Kiki? Musik. Masih baca.
keliling. Rixdinya dibanding ada Rixdi. Tapi dari kantor itu jauh. Banyak sekali tahu sawerannya dari bapak-bapak sama ibu-ibu. Ada tahu merah juga. Kebanyakan emak-emak yang kasih sawera. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya penyerahan awal untuk kedua adik kita. Model cilik berprestasi yang dimiliki oleh Kabupaten Bone. Mereka adalah model cilik yang masih usia di bawah remaja dan saat ini kita lihat tampil membawakan dance, yaitu adik Aziza Anastasia. Boleh adik naik ke atas panggung untuk penyerahan award. award. Aziza Anastasia. Aziza Anastasia lahir di Bone pada tanggal 12 Agustus 2012 dan prestasinya runner-up 1. Logonya ini peringatan Hari Ibu 2019. Dia juga adalah runner-up 3 Cilik B Duta Pariwisata. Runner-up 1 fotogenik Duta Pariwisata Cilik 2020. Runner-up 1 sosial media Duta Pariwisata Cilik 2020. The Best Putri Bunga 2020. Dan runner 1 lomba foto online supermodel. Runner 1 foto online supermodel enggak. Dan runner 1 foto online supermodel Indonesia 2020. Runner 3 foto online foto kontes Indonesia 2020. Sebagai Miss Juri Kontes Model Online 2020, sebagai Best Time Online 2020, runner up 2 Putri Cilik Indonesia Kabupaten Bone 2021, Putri Cilik Indonesia Fotogenik selalu tahun 2021 dan juga runner up 1 Semarang Kemerdekaan 2019. Ya, banyak sekali prestasi yang Aziza raih. Aziza gimana? Betul sekali. Tentunya adik kita yang cantik ini memiliki prestasi yang potensi yang luar biasa. Dan tentunya telah mengharumkan nama baik kota Wakapone hingga ke tingkat provinsi. Kecil-kecil udah berprestasi. Apalagi udah gede nantinya. Iya, lebih banyak lagi prestasi yang akan mereka ukir. Baik, langsung saja kita sambut Aziza Anastasia. Oke, karena adik Aziza Anastasia masih siap-siap, kita bacain dulu nih Nur Azza Makfira. Ya, Nur Azza Makfira. Makfira. Adik cantik kita ini lahir di Kabupaten Bone pada tanggal 12 Maret tahun 2013. Adapun prestasi yang dicapai dari adik-adik kita ini, The Best Kettle Voice Bone pada tahun 2019, juara 2 Revolusi Night Bone pada tahun 2019, Duta Pariwisata Sosial Cilik, Sosial Media Cilik, Cilik A Palopo 2020, Duta Sosial Media kategori Cilik A Palopo 2020, runner up 3 Infinito Bone 2020, runner up 1 Putri Bunga Bone 2020, Putri Cilik Indonesia Favorit Bone 2020, winner Anadara Malabukti Bone 2021, winner Duta Pariwisata Cilik pada tahun 2021, winner Semarang Kemerdekaan Bone pada tahun 2021, harapan 3 Duta Pariwisata Sulawesi Selatan 2021, juara 1 lomba foto online, juara 1 lomba online fashion show kompetisi pelajar berprestasi tingkat nasional, dan adik kita mendapatkan juara rangkap 3. Oh, bagus sekali. Dia udah sampai di nasional. Masih kecil-kecil, udah 1 tahun dengan Nur Aziza Anastasia. Aziza Anastasia lahir 2012, kalau Azza Makfira lahirnya 2013. Baik, langsung saja kita sambut adik kita Nur Azza Makfira.
Tentunya adik kita ini Azza Bakira sedang bersiap-siap. Tentunya pasti akan menampilkan opening gown yang paling cantik tentunya. Oke, itu dia udah kelihatan. Pasti cantik sekali Mbak. Dibantu dengan merah semuanya. Ini ya, ada kita. Baik, kita sambung ulang. Kita sambung ulang. Inilah dia Nur Azza Bakira. Baik, kita sambung juga ada kita Aziza Anastasia. Wow, cantik banget kan? Wow, beri aplaus dulu buat kedua kita cantik ini. Aziza Anastasia dan Nur Azza Bakira. Masya Allah, cantik banget kan? Baik, kami tidak kepada ketua lembaga yayasan Radima Eksternal Ibu Diva Samada untuk mencerahkan piala dan juga keluarga. Silakan Ibu naik ke panggung. Wah, aplaus dulu buat Adik Tasya dan juga adik Sanda Makmura. boleh untuk foto bersama dulu. Satu, dua, tiga. Baik, kami silakan kembali yang juga kembali berdebat. Beri aplaus dulu buat kedua adik kita ini. Aziza Anastasia dan Azza Bakira. Adik boleh balik ke backstage. Terima kasih adik. Wah, tentunya nanti jika saya sedang Oscar kan juga punya anak seperti ini nantinya. Cantik-cantik, cantik-cantik, sudah berbakat juga ini. Kamu saya minta mungkin juga dilamar aja. Betul sekali. Oke. Oke, inilah acara yang kita nantikan bersama. Dan inilah sesi pengumuman. Ya, sesi pengumuman untuk top 6. Top 6. Kami persilakan dulu kepada seluruh adik-adik kita. Ini Untuk naik ke atas backstage. tingkat Tingkat SD dan MI pada pemilihan Putra Putri Duta Pelajar Kabupaten Bone 2022. diundang kembali kepada seluruh finalis putri, finalis utama
lagi. Semuanya harus sejajar urusannya. Adik yang pakai baju hitam cewek boleh mundur satu langkah. Kurang fokus dia. Ya nggak apa-apa. Oke, di lomba top 6. Pada tingkat SD dan SI pemilihan putra putri Duta Pelajar Kabupaten Bone 2020. Siapa yang akan dinobatkan yang masuk pada top 6 pada tingkat tingkat ini? Boleh disebutkan? Finalis pertama yang berhasil masuk ke top 6 dengan poin 2.886. Wow. 2886. Nomor peserta 01 Atika Reza. Boleh adik maju ke depan. Baik, posisi kedua ada finalis nomor 9. Muhammad Bakri Saiba. Oke, kita beralih ke peserta yang ketiga berhasil masuk di top 6 dengan finalis Osman Oman Adinda tadi berapa? Posisi keempat. Posisi keempat ini ditempati oleh finalis kita Milan Gagah. Betul sekali. Itu finalis Kosong. 06. Kosong enam ya. Posisi kelima ada finalis 03. Selanjutnya top 6. Top 6 dari pemilihan putra putri Duta Pelajar Kabupaten Bone 2022 tingkat SD dan MI. Siapakah yang akan Ini posisi terakhir ya, Pak ya? Siapakah yang akan melengkapi top 6 pada pemilihan putra putri Duta Pelajar Kabupaten Bone 2022 pada tingkat SD dan MI? Tentunya ada finalis 0. Siapa ya? Siapa? 7 1 berapa? 7 atau 19? Nggak ada. Tentunya yang melengkapi top 6 pada pemilihan putra putri Duta Pelajar Kabupaten Bone 2022 pada tingkat SD dan MI finalis 01 atas nama Atika Reza. Oke, sudah ada lah ya. Oh udah, oh maaf. Saya sengaja supaya mereka lebih Finalis terakhir nih yang berhasil menduduki top 6 tingkat SD
ini. Adik yang menjadi bintang, boleh merapat semuanya dulu. Adik-adik boleh merapat ke tenda. Adik-adik yang top 6 bisa makan dulu ya. Nah inilah dia top 6 pemilihan putra putri Duta Pelajar Kabupaten Bone 2022 pada tingkat SD dan FI. Berapas dulu untuk seluruh anak top 6. Galau-galau. Tapi belum karena sesi selanjutnya. Apa? Ini ada sesi tanya. Jadi ada pertanyaannya. Tentunya ada sesi tanya jawab. Boleh nanya dulu untuk seluruh finalis top 6 ini mundur ke belakang dulu. Adik-adik kita mundur ya. Mundur. Mundur. 3 langkah. 1, 2, 3. Hop. Bisa mundur lagi 2 langkah. 1, 2. Jadi persiapkan diri Anda ya. Baik, panitia kami persilakan membawa fishbowl. Di mana fishbowl ini sudah disiapkan oleh panitia pelaksana pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan. Oke, jadi kami beritahukan dulu ya bagaimana peran simbol ini. Jadi untuk adik-adik yang berhasil membawa top 6, silahkan ambil satu gulungan kertas yang ada di depan kita nanti dan silahkan membukanya dan memberikan kepada kami ya. Ya, Ibu? betul sekali. Dan berikan kepada kami nanti yang kami akan membacakan pertanyaannya. Dan bisa diikuti ya adik-adik. Fokus ya, fokus ya. Saya diikuti. Oke. Bismillah. Karena ini akan menjadi penentu siapa saja yang akan keluar ke tahap berikutnya. Oke, kita undang yang pertama dulu ya. Oke, kita mulai dari mana dulu? Cewek apa cowok? Cowok. Dari kertas itu aja nih, nomornya. Oke, langsung aja langsung dari cowok ya. Baik. Kita mulai dari dulu dari finalis 09. Kali 09, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan adik. Oke, jangan dibuka dulu ya. Oke, karena kami akan membacakan pertanyaan dari kertas yang ada. Oke, Yakut bisa diambil kertasnya nggak dulu? Oke, Adik bisa diperlihatkan gulungan kertasnya yang telah diambil tadi. Dibuka. 09 ya, atas nama Muhammad Fahmi Sulaiman, bentar ya Adik ya. Muhammad Fahmi Sulaiman. Oke, siap? Kaki siap? Siap-siap? Silakan maju ke depan adik di tengah. Oke, setelah kita Muhammad Fahmi Sulaiman dengan nomor finalis 09. Tentunya sudah ada pertanyaan di tangan saya. Pertanyaannya, apa saja makanan tradisional khas Kabupaten Bone? Boleh dijawab adik. Terima kasih. Ada nasi liku, nasi popo, lala bale, ada bolu cake, putu pesek. Makanan khas Bone dia, makanan tradisional khas Kabupaten Bone. Oke, boleh kembali ke stage. Berapas dulu untuk finalis 09. Fahmi Sulaiman. Oke, selanjutnya kita undang Finalis 07 untuk mengambil gulungan kertas yang sudah disediakan oleh panitia pelaksana. Bismillah ya, Pak, ya. Semoga dapat pertanyaan yang mudah-mudah. Oke, jangan dibuka dulu ya, Adik.
maju ke depan untuk mengambil isbal. Untuk tahun atas nama Wah, dari SD Negeri 2 Bone. Oke, Bisa dengan kakak. akan maju ke tengah adik Safwan. Oke, pertanyaannya. Coba hafalkan doa untuk kedua orang tua beserta artinya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Rabbi ghafirli wal walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Artinya apa? Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu hidupku. Wah, Masya Allah. Boleh kita selesai kembali. Selanjutnya kita beralih ke putrinya. Finalis 04. Asnama Tirza Mahira. Silakan mencabut bulan kertasnya. Oke, Tirza Mahira. Udah siap? Siap. Bismillah. Pertanyaannya adalah apa-apa saja destinasi wisata di Kabupaten Bone? Silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Destinasi di Kabupaten Bone adalah Tanjung Puerte, Taman Alam Pelaka, Lapangan Merdeka Watan Bone, Stadion Lapakau, dan Gua Mampu. Wah, keren. Selanjutnya, next, adik cantik, silahkan maju ke depan. Finalis 03 atas nama Nur Fadila. Maju adik untuk mengambil fotonya beserta sebelumnya. Fadila ini dari SD IPS 22 Jogja. SD plus 22 juga. Boleh deh, kasih semuanya. Oke, Yakub bisa dibacain selanjutnya. Pertanyaannya, apa makna dari bendera merah putih? Tadi jawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Merah artinya keberanian, putih artinya kesucian. Sudah cukup. Terima kasih. Kembali ke sini. Finalis terakhir, silakan maju ke depan adik. Finalis 01. Atas nama Atifa Raisa. Bukan dari SD IPS 025 Mampang. Oke. Udah siap ya? Baik, ada pun pertanyaannya. Sebutkan 5 bunyi Pancasila. Baik, atas pertanyaannya, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh. Mana nih supporter dari finalis 01? Bagus sekali ya pertanyaannya. Dan mungkin Dewa Juri udah pusing nih menentukan siapa yang Masih pusing ini Dewan Juri. Jangan yang pusing. Seluruh jawaban dari adik-adik kita ini pada top 6 pemilihan putra putri Desa Pelajar Kabupaten Bone 2022 pada 3 SD dan SD. Tentunya mereka telah mempersiapkan dirinya mulai dari tahap pertama ada registrasi, tahap kedua ada pembekalan, tahap ketiga
hiburan lagi. Kamu nggak mau tak apa hiburan? Hiburan dari apa nih? Dari apa? Oke, hiburan kali ini akan dibawakan oleh winner Duta Pelajar Duta pada tahun 2021 dan juga winner Duta Pelajar Sulawesi Selatan pada tahun 2021. Dan inilah Kak Ulil Amri. Berapa dulu untuk Kak Ulil Amri? jagoan kuis. Oke, Andalannya BD Hasmiyadi ini Kak Ulil Amri. Kak Ulil Amri akan membawakan lagu daerah Bugis. Ayo boleh nanti kita kembali ke tempat kita untuk mendengarkan suara emas dari Kak Ulil Amri tentunya ya. Cing. Cing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.
bentar dulu ya, Bu. Ya, Mau minta kenapa? satu kali sama. Ada apa? Itu kita samperin aja ke kaptennya. Ya. Udah pengumuman tentang kategori yang berbeda. Boleh, boleh. Kita sampai dulu kali ya. Sekarang ya. Biarkan dulu dia bernapas ya. Biar kamu bisa dulu. Kalau kita turun sayap di bawah, langsung kita samperin Kak Wil Amri untuk berbincang-bincang mengenai pemilihan putra putri duta pelajar Kabupaten Bone pada tahun 2022 ini. Selamat malam, Kak Wil. Halo Kak Wil, selamat malam. Tentunya suaranya Kak Wil Amri keren sekali toh suaranya toh, mama bagaimana keren toh. Baik, tentunya di sini kami akan berbincang-bincang kepada Kak Wil Amri kesan dan pesan untuk adik-adik kita di pemilihan putra putri pemilihan duta pelajar Kabupaten Bone 2022. Dengan ini kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Wil Amri, akrab disapa Wil. Saya merupakan putra kelahiran Kabupaten Bulukumba, Duta Pariwisata Lopi. Saya merupakan seorang juara pertama di pemilihan Duta Pelajar Kabupaten Bulukumba tahun 2021 dan saya juga merupakan juara pertama di pemilihan Duta Pelajar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 dengan melawan 24 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Pesan dan kesan saya untuk para finalis Duta Pelajar Kabupaten Bone tahun 2022 ini, untuk siapapun yang menang pada malam ini menjadi juara, kami ucapkan banyak-banyak selamat, tetap rendah hati, tetap jaga nama baik keluarga besar Duta Pelajar Kabupaten Bone ini. Dan yang tidak terpilih pada malam ini, ingat kalian tetap jadi keluarga besar Kabupaten Bone, Duta Pelajar Kabupaten Bone, dan yang kalian perlu ingat ini bukan akhir dari perjuangan kalian, tetapi ini melainkan dari awal perjuangan kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk Kak Wil Amri. Terima kasih banyak, Kak Wil. Betul sekali yang dikatakan tadi oleh Kak Wil Amri bahwa siapapun yang terpilih dan yang tidak terpilih pada pemilihan putra putri Duta Pelajar Kabupaten Bone 2022 ini, adik-adik harus tetap semangat, jangan berkecil hati. Bagi yang tidak terpilih dan bagi yang terpilih jangan berpuas hati dulu, karena tentunya adik masih panjang lah untuk mengembangkan potensi adik sendiri. Ya tentunya sekarang itu bukan berarti kita bisa makan apa-apa, tetapi itu merupakan loncatan besar agar kedepannya kita bisa melakukan yang terlebih terbaik lagi pokoknya ya. Dan kita ke mana Bang? Ayo kita dengar. Sembari kita menunggu top 6 besar kategori putri pada tingkat SMP dan MTS pada pemilihan putra putri Duta Pelajar Kabupaten Bone 2022 ini. Jadi ini top 6 putri pemilihan Duta Pelajar Kabupaten Bone 2022. Kita langsung saja sebut putrinya atau kita naikkan kembali semuanya. Kita naikkan dulu semuanya. Deg-degan banget dengan siapa yang akan menempati posisi top 6. Oke. Nah itu oke. Oke, langsung saja kita sebut. Posisi pertama diraih oleh finalis 01. Zahra Albani Rizky Mustafa. Adik bisa naik ke atas panggung.
Bika sama Tabita perusahaan TSN di satu Bonek. Halo adik, selamat malam. Cantik-cantik semua nih. Cantik-cantik semua. Coba klik loh ya. Saya pusing ini kalau saya sama ini pusing melihat mereka. Nah, karena schedule-nya aja udah bagus, orangnya udah bagus. Tinggal nanti kita akan lihat ya di sesi pertanyaan. Oke, lanjut saja ke posisi ketiga, diraih oleh finalis 12 atas nama Nika Boneka. Oke, Nova Boneta, lulusan SMP Negeri 4 Watau Bonek. Oke, langsung saja posisi keempat. Diraih oleh finalis 09 Fedrisa Boneka. Wow, cantiknya. Cantik banget. Dengan warna silver yang manja gitu. Dengan diteluruh begitu. keren banget lah pokoknya. Selanjutnya, posisi kelima. Diraih Oke, oleh finalis 04 atas nama Syahwa Aprilia. Tentunya nasihati top 6 siapakah yang akan melengkapi top 6 pemilihan putra putri duta pelajar Kabupaten Bogor 2022 ini kategori putri pada tingkat SMP dan MTS. Tentunya terakhir di nih ya. posisi terakhir top 6 Ini ada 12 finalis dan hanya 6 yang berhasil masuk ke babak selanjutnya. Posisi terakhir diraih oleh finalis 10 atas nama Nistia Amanda. Rizky Amanda adalah lulusan dari SMP Negeri 3 Watau. Wow, cantik juga ya. Wardrobe yang digunakan pada malam ini finalis kita 10 atas nama Nistia Amanda. Nistia Amanda ini lulusan dari SMP Negeri 3 Watambone. Mana penduduk dari SMP 3 Watambone? Gagal masuk di top 6, tapi serangkanya masih ada beban karena sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan jawaban dari finalis kita yang berhasil masuk di top 6. Ada yang tuh? Untuk saudara. Langsung saja kami persilakan kepada panitia membawa visual. Udah siap ya? Udah pertanyaan? Boleh masukkan sini. Kita mulai dari ujung surat laksana. Finalis 10 atas nama Rizkia Amanda. Boleh maju ke depan tadi. Jadi aturannya jangan dibuka dulu kertasnya ya, tapi berikan kepada kami. Karena kami yang akan membacakan pertanyaannya. Oke, stop adik, jangan dibuka adik ya. Oke, Boleh diberikan kepada kakak sini.
dimaksud penduduk, warga negara, dan rakyat. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Adalah sebuah warga yang menetap di suatu wilayah dan memiliki sistem pemerintahan tertentu. Sedangkan warga adalah anggota atau masyarakat yang berada pada suatu negara. Sedangkan rakyat adalah seluruh warga wilayah yang patuh atas kekuasaan yang ada pada negara tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh adik kembali ke stage. Selanjutnya kita beralih ke finalis 01 atas nama Ahani Rikali Mustafa. Oke, adik silakan maju ke tengah ya. Baik, Asnati boleh dibacakan. Oke, saya akan membacakan pertanyaannya, yaitu coba jelaskan apa itu makhluk hidup dan makhluk sosial. Sudah jelas? Makhluk hidup dan makhluk sosial. Silakan. Makhluk hidup adalah individu yang menjalankan hidupnya dengan fungsi-fungsi kehidupan. Sedangkan makhluk sosial digunakan untuk bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lain. Terima kasih. Terima kasih. Bisa kembali. Baik, selanjutnya finalis 05 atas nama Siti Alfifah Salsa Dita. Silakan maju ke tengah ya. Kami dibantu pegang dulu ini. Soalnya kecil banget. Oke. Pertanyaannya, apa makna dari Tutwuri Handayani? Jelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Makna dari Tutwuri Handayani, dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Terima kasih. Wah, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk finalis 05. Selanjutnya kami
Yang tersisa perempuan dari Finalis nomor 9. Sudah siap ya? Oke, aku bisa bantu bacaan pertanyaannya. sudah siap. Finalis nomor 9. Insya Allah siap. Pertanyaannya, coba Anda jelaskan apa yang dimaksud akhlak. Sudah mengerti? Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akhlak merupakan budi pekerti atau kelakuan seseorang. Dalam pembelajaran, pelajar diharuskan memiliki kelakuan yang baik dan akhlak yang baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, adik kita yang ada di tengah, finalis 10 atas nama Mistia Amanda. Boleh? Sudah, ya. Sudah. Ini sudah ya? Wah. Oke, kita konsentrasi ya, para finalis. Kuncinya udah konsentrasi. Karena pusing. Pusing dia melihat cantik-cantik semua, jadi saya pusing juga. Cantik-cantik semua tuh lihat. Oke, biar gak terlalu tegang aman. Soalnya bukan nih, semua sama. Jadi pusing gak juga yang mana yang sudah yang mana belum. Nanti lo praktik. Oke, finalis 12 atas nama Nurka Boneka. Silakan mengambil dengan kertas. Yang siap. Oke, aku akan membacakan pertanyaan untuk adiknya Nurka. Baik, langsung saja pertanyaannya. Coba Anda jelaskan apa itu hak dan kewajiban. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau sesuatu yang harus kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih jawaban dari tentang Nurka Boneka. Baik, beri aplaus dulu untuk seluruh finalis kita pada tingkat SMP kategori putri pada pemilihan putra putri Duta Pelajar Kabupaten Bone 2022. Oke, jadi tetap semangat ya karena masih ada jawaban selanjutnya untuk teman-teman kita. Untuk adik-adik finalis yang berhasil masuk ke top 6, silakan kembali ke backstage. Asmiati, ini tadi saya masih pusing, Pak. Kayaknya kamu butuh aku aja ya. Iya, betul aku ini. Kenapa saya tidak fokus karena cantik-cantik semua kuliah. Jadi dulu suka pilih yang mana yang sudah, yang mana yang belum. Begitu memang kamu mata laki-laki nih. Tak cukup satu wanita saja dengan cantik. Oke, sebentar lagi kita akan mengumumkan top 4. Tapi sebelum itu kayaknya masih ada
Cowoknya bisa cantik. Bener. Baik, adik-adik sudah siap. Baik. Masih ada juga. Nah, oke, ternyata catwalk ciliknya juga ada tambahannya dari duta pelajar Duta Pelajar tingkat SMA persahabatan ya. Persahabatan tahun 2022 atas nama Saskia. Oke, Wow, Saskia. udah ada catwalk dan nyanyi juga. Saskia, Saskia. Oke. Inilah adik kita Saskia, duta pelajar Kabupaten Padang Persahabatan. Akan mempersembahkan sebuah lagu diiringi dengan catwalk cilik. Ini ya.
Beri aplaus dulu untuk adik kita. Cantik-cantik kok, jangan kok. Gimana lanjut? Cantik-cantik kok adik-adik kita. Tentunya adik-adik kita ini merupakan adik-adik yang berbakat tentunya. Sudah kecil, udah mulai berbakat. Apalagi udah gede nanti kok. Bisa saja negara juga. Udah bisa berani tampil di depan banyak orang. Dulu waktu kecil saya pengen kelereng. Saya dulu waktu kecil nih kayak biasa aja. Itu pernah terus tahu apa ganda? Iya. Oke. Oke. Selanjutnya kita pengumuman top 4 Iya. untuk pemilihan Putra Putri Duta Pelajar Kabupaten Bone 2022 pada tingkat SMP dan MTS kategori Putra dan Putri. Melihat dari peserta. Atau kita mulai dari situ deh. Oh, mulai SD dulu. SD dulu. Ya. Ya. Jadi kita mulai dari yang kecil aja dulu. Ada yang kecil lagi. Nah, SD dulu ya. SDK, makanya dari tadi. Baik. Bagaimana? Finalis SD-nya sudah siap? Udah siap ya? Baik, kami kembali mengundang seluruh finalis top 6 untuk kategori SD dan MI. ya. Silakan untuk finalis top 6 Top 6 tingkat SD dan MI. MI, silakan naik ke stage. Oke, Mila, kita bisa geser dulu sebentar. Kita geser dulu. Mila, adik-adik kita yang berhasil masuk ke top 6. Dan kalinya kita telah mendengarkan bersama-sama mereka menjawab pertanyaan. Dan tentunya dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang mereka lontarkan, kita telah merangkum 4 nama yang berhasil masuk ke top 4. Betul sekali ya. Dan setelah ini kita akan umumkan siapa yang akan masuk menempati posisi top 4 di Pemilihan Putra Putri Duta Pelajar Kabupaten Bone 2022 pada tingkat SD dan MI. Sembari kita menunggu hasil mereka dari keempat dewan juri kita tanya tanya dulu sebentar supaya mereka tidak tegang. Iya, benar-benar salah juga. Halo adik, dan salah satu selamat coba selesai itu. Selamat malam. Oke, atas nama siapa? Adi Faresa. Oke, Adi Faresa. Gimana nih perasaannya udah berhasil masuk ke top 6? Alhamdulillah ya, bukan perjuangan yang biasa ya. Oke, kita Selanjutnya, coba kita yang berasa samping kanan saya tidak selamat malam. Selamat malam. Atas nama siapa? Safwan. Mana benar-benar Safwan? Berapa ya? 1 juta orang penduduknya. 1 juta orang. Ya, 1 juta. Kalau mau dilihat sendiri sampai di sampai depannya kan tercapai. Nonton. Selanjutnya, Terima kasih ya. lalu Hai. atas nama siapa? Adi Muhammad Syafi'i Ma'arif. Andi Muhammad Syafi'i Ma'arif, finalis
SD Negeri 11 Wontampone. BTW aku juga alumni SD 11 loh. Masa? Oh iya, itu ada guru-guru saya dulu. Guru-guru saya sampai sekarang maksudnya dulunya ada. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat malam. Itu sampai rindu kalau ada guru saya yang pernah ngajar, kalau ketemu tuh sampai rindu. Gitu. Tentunya aspirasi dari alumni SD Negeri 11 Wontampone, kita sebagai MC harus sportif. Benar. Biar kita dari SD Wanda, tentunya kita di sini sebagai MC itu natural.